nomor 1, seorang lansia berusia 65 tahun sudah 7 tahun tinggal di panti jompo. Hasil pengkajian, pasien tampak sering menyendiri, tidak mau bergabung dengan temannya yang ada di panti tersebut, sering menangis sendiri, dan saat diajak bicara tidak mau menatap lawan bicaranya. Pasien mengatakan ia merasa keluarganya sudah tidak peduli dengannya, dan ia merasa dirinya sudah tidak berguna lagi. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus di atas? A. Depresi, B. Berduka, C. Isolasi sosial, D. Harga diri rendah, E. Ketidakberdayaan. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D, harga diri rendah. Nah, pada kasus di atas, pasien mengatakan ia merasa keluarganya tidak peduli lagi dengannya dan ia merasa dirinya sudah tidak berguna lagi. Sehingga data pendukung pada kasus tersebut, itu pasien tampak sering menyendiri, menangis, dan saat diajak bicara tidak mau menatap lawan bicaranya. Sehingga tanda dan gejala tersebut itu merupakan dasar dari penegakan diagnosa keperawatan untuk harga diri rendah sesuai dengan gambar tersebut. Nah, di mana di gambar tersebut sudah dijelaskan bahwa gejala dan tanda mayor dari diagnosa keperawatan menurut SDKI harga diri rendah di mana data subjektifnya yaitu menilai diri negatif, misalnya seperti yang tadi tidak berguna dan juga tidak tertolong. Kemudian ia merasa malu ataupun bersalah serta melebih-lebihkan penilaian negatif terhadap diri sendiri. Nah, untuk dari segi objektifnya, ia cenderung untuk menolak berinteraksi dengan orang lain, berjalan menunduk, dan postur tubuh menunduk. Sehingga ini sangat mencerminkan sekali untuk diangkat diagnosa keperawatan untuk harga diri rendah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 2, seorang perempuan berusia 20 tahun dibawa ke rumah sakit jiwa karena sudah 1 bulan mengurung diri di kamar. Hasil pengkajian, pasien mengatakan malu keluar rumah karena tidak lolos seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Pasien merasa dirinya sangat bodoh dan malu dengan teman-temannya yang saat ini sudah masuk kuliah. Pada interaksi pertama, perawat telah membina hubungan saling percaya dan pasien juga sudah tahu penyebab dirinya menghindar dari orang lain. Tindakan apa selanjutnya yang tepat dilakukan oleh perawat kepada pasien? A. Melatih bercakap-cakap dengan teman lain. B. Menilai kemampuan yang dapat digunakan. C. Merencanakan kegiatan yang akan dilakukan. D. Melatih kegiatan yang telah dipilih sesuai dengan kemampuan. E. Mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang pasien miliki. Ya, jawaban yang tepat adalah yang E, mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang pasien miliki. Nah, di sini pada diagnosa kasus tersebut itu mencerminkan harga diri rendah ya, itu udah sangat jelas sekali, di mana kata kuncinya itu adalah pada saat interaksi pertama, perawat telah membina hubungan saling percaya, dan pasien juga sudah tahu penyebab dirinya menghindar dari orang lain. Nah, untuk diagnosa keperawatan harga diri rendah, SP1 yang tepat untuk dilanjutkan setelah perawat membina hubungan saling percaya dengan pasien yaitu mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang dimiliki oleh pasien. Untuk itu, jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang E. Soal nomor 3, seorang pasien laki-laki 30 tahun masuk ke rumah sakit jiwa sejak 3 hari yang lalu. Keluarga mengatakan bahwa pasien hanya mengurung diri di kamar sejak 2 bulan yang lalu. Sebelum dibawa ke rumah sakit jiwa, pasien hampir melukai tubuhnya sendiri menggunakan gunting. Setelah kejadian itu, pasien selalu mengatakan ingin mengakhiri hidupnya. Apakah diagnosis keperawatan yang tepat? A. Depresi, B. Isolasi sosial, C. Harga diri rendah, D. Resiko bunuh diri, E. Ketidakberdayaan. Ya, jawabannya tepat adalah yang D, resiko bunuh diri. Nah, dari kasus ini itu terlihat pasien memiliki tanda dan gejala serta perilaku bunuh diri, di mana data fokus pada soal tersebut disebutkan bahwa pasien itu sebelum dibawa ke rumah sakit jiwa hampir melukai tubuhnya menggunakan gunting. Dan setelah kejadian itu pula, pasien selalu mengatakan ingin mengakhiri hidupnya. Nah, hal ini termasuk ke dalam upaya bunuh diri dan isyarat bunuh diri yang merupakan alasan penegakan diagnosa risiko bunuh diri. Nah, untuk soal ini, jawaban yang paling tepat adalah yang D.
Soal nomor 5, seorang laki-laki 40 tahun sudah 3 bulan dirawat di rumah sakit jiwa dengan keluhan sering menyendiri, kontak mata kurang, dan sering tertawa sendiri. Berdasarkan pengkajian, kondisi pasien saat ini sudah kooperatif, orientasi realita pasien baik, mau diajak berkomunikasi dengan perawat walaupun singkat, akan tetapi pasien belum mau berkomunikasi dengan orang lain. Apakah jenis terapi aktivitas kelompok yang tepat untuk pasien? A. TAK sosialisasi, B. TAK orientasi realita, C. TAK persepsi sensori, D. TAK stimulasi sensori, E. TAK stimulasi persepsi. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A, TAK sosialisasi. Nah, pada kasus di atas, kata kunci yang paling bisa kita lihat ya, teman-teman, disebutkan bahwa pasien dengan masalah isolasi sosial nih. Dan sekarang kondisi pasien itu sudah kooperatif, orientasi realita pasiennya itu baik, dan mau diajak berkomunikasi dengan perawat walaupun singkat. Nah, akan tetapi, pasien belum mau berkomunikasi dengan orang lain. Jadi, terapi aktivitas kelompok yang paling tepat untuk pasien ini adalah TAK sosialisasi. Nah, alasan untuk TAK orientasi realita itu tidak kita ambil itu dikarenakan orientasi realita pasien saat ini itu sangat baik. Jadi, kurang tepat untuk kita mengambil TAK orientasi realita. Sedangkan untuk TAK persepsi sensori itu kurang tepat untuk dilakukan dikarenakan pada kasus tersebut perawat sedang memberikan intervensi keperawatan pada pasien isolasi sosial yang sedang belajar berinteraksi kembali dengan orang lain. Nah, di sini bisa teman-teman lihat pada kasus tersebut dikatakan bahwa pasien itu belum mau berkomunikasi dengan orang lain. Jadi, untuk option yang C, D, dan E itu masih belum tepat untuk kita lakukan di soal tersebut. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Soal nomor 6, seorang perempuan berusia 40 tahun dirawat di rumah sakit jiwa, merasa letih, lemah, nampak pucat, dan detak jantung teraba cepat. Pasien didiagnosa HIV/AIDS, di mana respon pasien setelah mendengar hal tersebut langsung menangis. Ia mengatakan tidak percaya ini tidak mungkin terjadi pada saya. Apakah fase kehilangan pada kasus di atas? A. Anger, B. Denial, C. Depresi, D. Bargaining, E. Acceptance. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B, denial. Nah, untuk fase kehilangan itu ada 5 fase. Untuk fase yang pertama itu ada fase denial, di mana reaksi pertama di fase kehilangan denial ini adalah shock, yaitu tidak mempercayai kenyataan, termasuk ke dalam kata-kata pada kasus ini, di mana ia merasa ini tidak mungkin terjadi pada saya. Nah, fase yang kedua yaitu fase anger, di mana ia mulai sedikit demi sedikit itu mulai sadar akan kenyataan. Namun, di fase anger ini, ia cenderung akan marah dan merasa nggak terima akan terjadi kehilangan. Mulai dari ditujukan pada diri sendiri, keluarga, pihak medis, dan juga ya lebih ke proyeksi marah kepada orang lain gitu. Nah, fase yang ketiga yaitu fase bargaining atau tawar-menawar yang diungkapkan secara verbal berupa pengandaian. Mulai dari kata-kata seperti kenapa harus terjadi kepada saya, kemudian seandainya saya tidak melakukan kesalahan di masa lalu, hal ini tidak terjadi pada saya. Berfokus pada pengandaian di fase tersebut. Di fase yang keempat yaitu fase depresi, di mana lebih ditujukan sikap-sikap yang menarik diri, tidak mau berbicara atau putus asa, kemudian menolak makan, sulit tidur, dan juga letih. Nah, untuk fase yang kelima yaitu fase acceptance, di mana mulai masuk ke dalam fase penerimaan. Di mana di tahap penerimaan tersebut, di mana seseorang tersebut akhirnya dapat menerima kejadian yang menimpa pada dirinya dan kemudian berusaha melanjutkan kehidupannya dengan lebih baik. Jadi, jawaban yang tepat pada fase kehilangan di kasus tersebut adalah yang B, denial. Soal nomor 7, seorang pasien perempuan berusia 30 tahun dirawat di rumah sakit jiwa dengan keluhan depresi karena sering diajak tetangganya. Pasien baru menjalani amputasi pada kaki kanannya dan pasien mengatakan bahwa dirinya tidak berguna lagi, malu dengan keadaannya, kontak mata kurang, menyendiri di sudut ruangan. Apa konsep diri pasien yang sedang terganggu? A. Peran, B. Ideal diri, C. Harga diri, D. Identitas diri, E. Gambaran diri.
Ya, jawaban yang tepat adalah yang E, gambaran diri. Nah, gangguan konsep diri dalam keperawatan jiwa terdiri dari gambaran diri, ideal diri, peran, identitas diri, dan juga harga diri. Nah, di sini pada kasus dijelaskan bahwa pasien mengeluh depresi dikarenakan sering diejek tetangganya karena baru menjalani amputasi pada kaki kanan. Kemudian, pasien juga mengatakan bahwa dirinya tidak berguna lagi. Kemudian ia malu dengan keadaannya. Hal ini dapat tergambarkan adanya gangguan pada konsep diri yang dialami pasien tersebut. Bagian konsep diri yang terganggu itu adalah gambaran diri, yang dimana gambaran diri itu adalah sikap atau cara pandang seseorang mengenai tubuhnya, baik itu secara sadar maupun gak sadar, dan juga perasaan mereka juga terkait fungsi penampilan mereka, potensi yang dimiliki tubuh mereka terhadap keseharian. Nah, jadi ketika gambaran diri ini terganggu, maka ia cenderung merasa cemas ataupun merasa khawatir terhadap tubuhnya. Jadi, konsep diri pada kasus tersebut yang terganggu itu adalah gambaran diri. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang E. Soal nomor 8, seorang perempuan usia 27 tahun masuk ke rumah sakit jiwa diantar oleh keluarganya karena menyendiri di dalam kamar sejak 2 minggu yang lalu. Ketika perawat melakukan wawancara, didapatkan data bahwa pasien menjawab dengan nada monoton, ekspresi wajah tidak berubah, dan manakah masalah afek yang dialami oleh pasien tersebut? A. Labil, B. Datar, C. Tumpul, D. Terbatas, E. Tidak sesuai. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B, datar. Nah, pasien yang berespon dengan suara yang monoton dan juga ekspresi wajah yang tidak berubah ketika melakukan komunikasi, itu merupakan tanda bahwa pasien itu mengalami afek yang datar. Nah, dalam keperawatan jiwa terdiri dari beberapa afek lainnya, yaitu afek labil yang menggambarkan perubahan irama dan juga perasaan yang terlalu cepat dan tiba-tiba sehingga tidak berhubungan dengan stimulus eksternal. Jadi moodnya itu sering berubah-berubah, baik itu stabil, tiba-tiba menjadi labil. Selanjutnya itu ada efek tumpul yang lebih merujuk pada penurunan intensitas emosi yang dapat terlihat oleh pasien, di mana ekspresi emosinya itu masih tetap ada, bahasa tubuhnya itu masih bisa kita lihat, tetapi emosi yang ditunjukkan itu kurang sesuai dengan situasi yang sedang mereka hadapi. Sebagai contoh, pasien itu ketika mendengar kabar buruk, itu meskipun mereka merasa sangat tertekan ataupun sedih, tetapi wajahnya itu tidak menunjukkan kesedihan yang mendalam. Hal ini dikarenakan terjadinya penurunan ketidakmampuan untuk menunjukkan emosi yang sesuai dengan situasi yang sedang mereka hadapi. Nah, kalau afek terbatas, dia lebih menunjukkan ekspresi emosional yang terbatas tetapi masih ada, meskipun dengan intensitas yang lebih rendah. Jadi singkatnya, afek terbatas itu lebih berfokus pada pengurangan variasi emosi, sementara kalau afek tumpul lebih berfokus pada pengurangan intensitas dan kecocokan emosi dengan situasi yang ada. Selanjutnya, untuk afek yang tidak sesuai, itu ketidaksesuaian antara ekspresi emosional yang ditunjukkan dengan situasi ataupun perasaan yang dialami oleh pasien. Maka, masalah afek yang dialami oleh pasien tersebut sesuai dengan kasus adalah yang B. Soal nomor 9, seorang pasien laki-laki berusia 40 tahun masuk ke rumah sakit jiwa diantar oleh keluarganya karena mengamuk dan bicara sendiri. Hasil pengkajian didapatkan, pasien mengalami gangguan proses pikir ditandai dengan pembicaraan pasien tidak nyambung antara kalimat satu dengan kalimat lainnya. Apakah gangguan proses pikir yang dialami oleh pasien tersebut? A. Blocking, B. Tangensial, C. Perseverasi, D. Sirkumstansial, E. Kehilangan asosiasi. Ya, jawaban yang tepat adalah yang E, kehilangan asosiasi. Nah, pengertian dari kehilangan asosiasi adalah di mana pembicaraan pasien itu tidak ada hubungan antara satu kalimat dengan kalimat lainnya. Nah, pada contoh kasus di atas disebutkan bahwa pasien mengalami gangguan proses pikir yang ditandai dengan pembicaraan pasien tidak nyambung antara kalimat satu dengan yang lainnya. Sehingga gangguan proses pikir yang dialami oleh pasien tersebut adalah kehilangan asosiasi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E.
Untuk soal nomor 10, teman-teman dapat menjawab di kolom komentar. Sekian dari Peratur Berbagi, jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi lainnya dari Peratur Berbagi.